warahmatullahi wabarakatuh. Rabu, tanggal 3 bulan Juni 1903 Masehi atau 7 Rabiul Awal 1321 Hijriah, telah lahir sosok seorang anak laki-laki di Kampung Serap, Depok. Beliau bernama Tahir. Beliau adalah putra dari pasangan Bapak Haji Zan dan istrinya Ibu Hajah Ana. Beliau, yaitu Tahir, adalah anak ketiga dari beberapa bersaudara. Nasab beliau yaitu Bapak Haji Jan bin Embang bin Maharun bin Adam. Beliau, yaitu Tahir, semasa kecil seperti mana pada umumnya, dengan berbagai macam kesibukan bermainnya anak-anak, namun tak lupa pula untuk senantiasa membantu orang tuanya. Ketika masa remaja, beliau senantiasa giat membantu orang tuanya untuk berjualan bambu yang dirakitnya menjadi getek atau perahu, lalu dibawanya dari Kampung Serap menuju kota Jakarta dengan melintasi Kali Ciliwung. Pada usia lajang, beliau berjodoh dengan salah seorang wanita pilihannya, yaitu bernama Ibu Enong. Setelah berumah tangga, Bapak Tahir berjualan laksa di Pasar Depok, Jalan Dewi Sartika. Dan ketika sudah mempunyai anak keturunan, beliau pun memilih untuk berpindah dari Kampung Serap menuju ke Kampung Lio, Depok, dengan masih pekerjaannya yang sama, yaitu menjual laksa. Tentunya beliau mempunyai anak keturunan yang senantiasa dididik dengan baik. Para anak mengakui bahwa beliau adalah orang tua yang luar biasa, senantiasa mendidik. Juga beliau, yaitu Bapak Tahir bin Haji Jan, tak jarang disaksikan ketika ingin makan beliau tak lupanya menggunakan kopiah atau peci. Hingga suatu saat ketika beliau ingin makan namun tidak menggunakan kopiah, beliau mencarinya atau memintakan tolong untuk mencarikan kopiah kepada anak-anak. Ternyata kini disadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut adalah tuntunan yang diajarkan oleh bagindanya Nabi Muhammad SAW. Beliau, Bapak Haji Tahir bin Haji Jan, senantiasa menjaga hafalan Qur'annya ataupun zikir-zikirnya senantiasa diamalkan oleh beliau, menghadiahkannya kepada ahli kuburnya, juga mendoakan kepada
keturunannya, yaitu agar menjadi anak yang soleh. Hingga saat ini anak beliau yang menjadi saksi atas doanya tersebut ketika mendapati atau menyaksikan anak keturunan, cucu, cicit dari Kong Haji Tahir bin Haji Jan yang memang mempunyai keunggulan dalam segi ilmu maupun agamanya. Yang teringat daripada hal tersebut adalah ini adalah panjatan doa orang tua saya, Bapak Tahir, yang Allah kabulkan. Itulah di antara kebiasaan beliau menjelang tidurnya, dan ternyata beliau pun senantiasa bangun malam. Ketika keluar dari kamar mandi sudah dalam keadaan berwudu. Kalaulah beliau tidak merasakan beratnya rasa kantuk, beliau lanjutkan untuk sholat dan berzikir. Dan itu senantiasa beliau bangunkan para keturunannya, anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah atau sekedar bangun sebelum sholat subuh. Di antaranya pun ditugaskan untuk membantu mempersiapkan yang harus dibuat dan diracik ataupun diparut untuk mempersiapkan dagangan laksana. Hingga sampai mendekati waktu azan subuh, beliau mengatakan, sudah, berhenti dulu, nanti aja kita sholat subuh dulu di masjid. Beliau mengarahkan anaknya dan juga dengan pribadinya beliau pula berjalan menuju masjid, yaitu masjid tua yang ada di kampung beliau, Masjid As-Suhada Pasar Lama. Dengan kondisi keadaan rumah bilik panggung, beratapkan genteng, serta tak jauh dari gudang padi di rumahnya, yang juga dikelilingi oleh tanaman dan kebun. Ya, memang rumah beliau tidak dekat jaraknya, bahkan dengan kondisi kebun bambu serta kurangnya penerangan menjelang subuh menuju Masjid As-Suhada pada saat itu. Juga ada ilmu yang senantiasa beliau ingatkan kepada anak-anaknya, adik-adiknya, bahkan keponakannya. Kalaulah mau sholat Jumat, jangan lupa potongin kuku pagi-pagi. Jangan lupa kalau mau sholat, bersihin dulu tuh sarungnya, digantung biar nggak lecek. Hingga dalam perjalanan kehidupan beliau di kampung beliau mengenal banyak orang-orang baik dan dipercayakan untuk memegang tanah sawah dari seorang anak tuan tanah yang bernama Tuan Noel. Dan setelah itu beliau lebih sibuk untuk mengurus sawah yang akhirnya tidak bisa lagi untuk berjualan laksa. Seiring waktu, beliau bertani dan mempunyai tambahan kerja sampingannya, yaitu mengurus ikan di Setu Rawa Besar di bawah naungan Koperasi Setu Rawa Besar. Setelah usia tuanya, beliau tinggal bersama salah satu anak
tahir. Namun bukan berarti anak yang lain tidak ikut mengurus beliau, akan tetapi beliau lebih merasa nyaman dan juga ingin tinggal di rumah Bapak Amin Tahir sampai beliau menutup usia atau meninggal dunia, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 September 1998 Masehi atau 30 Safar 1411 Hijriah dalam usianya 95 tahun. Alhamdulillah, ada banyak hikmah yang mungkin bisa kita petik daripada video dan juga acara haul ini. Di antara hikmah yang bisa mungkin kita ambil adalah yang pertama, Engkong Tahir almarhum adalah sosok pekerja yang sangat gigih. Dengan tanah beliau yang begitu luas, namun beliau tetap mementingkan ibadah dan memperhatikan pada keluarganya. Apa mungkin diri kita tidak malu? Tanah mungkin hanya sepetak, kerjaan masih ada kesenggangan, namun sholat dan keluarga kita abaikan. Bagaikan kita tidak akan menemui hisab. Terima kasih. Wassalamualaikum Yang kedua, Engkong Tahir pindah dari Serap menuju Riau. Yang utama beliau bawa bukanlah harta, akan tetapi kepribadian, akhlak, dan kejujuran, hingga beliau mendapatkan banyak kepercayaan. Bahkan bukan hanya titipan kepercayaan dari manusia, namun juga kepercayaan dari Allah yang Maha Esa. Renungkanlah, kalau yang ada di tangan kita ini kian berkurang dan menghilang, mungkin kita kurang bersyukur dan bisa kita tiru kebaikan-kebaikan beliau dalam segelintir akhlak dan kejujuran. Yang ketiga, walaupun saat itu kita sebagai anak cucu keturunan beliau belum lahir ke alam dunia, namun doa yang beliau panjatkan sudah menanti untuk kebaikan kita semua. Lalu, apakah kita lupa dengan mendoakan beliau? Bahkan bukan malah lomba-lomba untuk meraih keberkahannya, akan tetapi kita ini malah tutup mata dan telinga ketika adanya acara haul untuk beliau. Maka dengan haul ini, semoga kita termasuk digolongkan kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Serta dengan acara haul ini, kita berharap semakin cinta kita kepada beliau, juga kepada orang tua kita. Dan pun kita berharap saat ini kita mendoakan almarhum, pun nanti ketika kita menjadi almarhum, kita pun didoakan oleh anak keturunan kita, dan acara ini dapat ditiru oleh anak keturunan kita semua.